Latar belakang Perjanjian Maritim Indonesia dan Vietnam merupakan hasil dari proses diplomasi bilateral yang telah berlangsung sejak tahun 2010. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan penetapan batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE di wilayah Lautan Natuna Utara. Sebelum adanya kesepakatan yang jelas, wilayah tersebut merupakan mengalami tumpang tindih klaim penangkapan ikan oleh nelayan dari kedua negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi nelayan maupun aparat penegak hukum di laut, serta berpotensi memicu konflik antar negara. Oleh karena itu, ratifikasi perjanjian ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat kedaulatan untuk laut Indonesia. Isu pokok perjanjian. Isu utama dalam perjanjian maritim Indonesia dan Vietnam adalah belum adanya kejelasan batas ekonomi eksklusif antar kedua negara di wilayah perbatasan laut. Ketidakjelasan batas ini menyebabkan sering terjadinya pelanggaran wilayah laut, terutama dalam aktivitas penangkapan ikan. Selain itu, isu lain yang juga menjadi perhatian adalah keterbatasan pengawasan laut serta lemahnya koordinasi antara aparat kedua negara. Kondisi tersebut sering menimbulkan kesalahpahaman dalam penegakan hukum dan berpotensi mengganggu hubungan bilateral. Oleh karena itu, diperlukan suatu perjanjian yang mampu mengatur batas wilayah sekaligus memperkuat kerjasama maritim antara Indonesia dan negara Vietnam. Isi pokok perjanjian. Perjanjian Maritim Indonesia dan Vietnam memuat beberapa ketentuan penting. Yang pertama, perjanjian ini menetapkan garis batas zona ekonomi eksklusif berdasarkan koordinasi geografis yang telah disepakati bersama, sehingga masing-masing negara memiliki kejelasan wilayah yurisdiksi lautnya. Yang kedua, perjanjian ini mengatur kerjasama dalam pengawasan maritim. Untuk apa? Untuk mencegah pelanggaran batas wilayah dan aktivitas ilegal di laut. Yang ketiga, perjanjian ini juga mencakup pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas aparat kelautan guna mendukung pengelolaan wilayah perbatasan laut secara lebih efektif. Dan yang keempat, terdapat mekanisme komunikasi cepat antar aparat kedua negara yang bertujuan untuk mencegah dan menangani konflik nelayan secara damai. Secara keseluruhan, isi perjanjian ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan keamanan maritim, serta memperkuat hubungan kerjasama antar Indonesia dan Vietnam. Ada juga dasar hukum internasional, yaitu perjanjian ini disusun dalam dan disetujui berdasarkan hukum internasional. Yang pertama adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982 yang mengatur hak dan kewajiban negara dalam penentuan zona ekonomi eksklusif atau ZEE hingga 200 mil laut. Dan yang kedua adalah Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 yang menjadi dasar hukum pembentukan, pelaksanaan, dan penguatan perjanjian internasional. Yang ketiga ada prinsip pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Dan selanjutnya ada dasar hukum nasional. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, ratifikasi perjanjian ini memiliki landasan yaitu yang pertama pasal 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pembuatan perjanjian dengan negara lain. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang mengatur tata cara pembuatan, pengesahan, dan pelaksanaan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Maritim Indonesia dan Vietnam tahun 2025 yang memberikan kekuatan hukum internasional terhadap isi perjanjian.
Dan yang selanjutnya ada proses ratifikasi yang berisi tentang proses ratifikasi dilakukan melalui beberapa tahap penting. Yang pertama, negosiasi dan penandatanganan dilakukan oleh perwakilan diplomatik kedua negara. Dan yang kedua, menyampaikan kepada DPR, Presiden mengizinkan naskah perjanjian untuk dibahas bersama DPR. Dan yang ketiga, persetujuan DPR. Apabila disetujui, maka dibuatlah undang-undang pengesahan. Dan yang keempat, pengesahan presiden presiden menandatangani undang-undang sebagai bentuk ratifikasi resmi. Dan slide selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, saya Rizky Ramadan akan memaparkan materi yang selanjutnya ini, yaitu analisis hukum. Dari kacamata hukum internasional, perjanjian ini tidak hanya sekedar dokumen, tetapi merupakan cerminan komitmen serius Indonesia terhadap prinsip fundamental etikat baik dalam membangun hubungan antara negara. Ratifikasi perjanjian ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang patuh pada Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982. Lebih dari itu, kita juga menegaskan kembali prinsip Pacta Sunt Servanda bahwa setiap perjanjian yang disepakati harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan etikat baik oleh setiap negara peserta. Jadi intinya kita semua menunjukkan kedewasaan dan kepatuhan kita pada tatanan hukum global. Selanjutnya, tantangan implementasi. Meskipun kerangka hukumnya sudah kokoh, implementasi di lapangan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya yang pertama, pengawasan wilayah laut. Kita menyadari adanya keterbatasan pengawasan laut yang signifikan, terutama di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, Natuna. Ini menjadi celah yang perlu kita perkuat. Yang kedua, ada potensi pelanggaran. Keterbatasan ini memunculkan potensi pelanggaran batas oleh kapal-kapal asing, termasuk kegiatan penangkapan ikan ilegal dari negara lain yang merugikan kedaulatan ekonomi kita. Yang ketiga, koordinasi lintas lembaga. Meskipun sudah ada koordinasi antar lembaga seperti TNI, Angkatan Laut, Kementerian Laut dan Perikanan, dan Badan Keamanan Laut, perlu ditingkatkan secara keberlanjutan untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat. Selanjutnya yang terakhir ada literasi masyarakat. Nah, ini hal yang paling penting karena kita mendapati bahwa pemahaman masyarakat pesisir terhadap batas-batas wilayah laut masih relatif rendah. Ini menjadi PR bersama untuk meningkatkan literasi dan kesadaran mereka. Materi berikutnya yaitu positive impact atau dampak positif. Nah, namun dibalik tantangan tersebut, perjanjian ini membawa dampak positif yang sangat signifikan. Adapun dampak positif tersebut, yang pertama, kedaulatan dan kepastian hukum. Perjanjian ini memberikan kepastian hukum dan memperkuat kedaulatan kita atas wilayah laut yang sangat penting sebagai negara kepulauan. Yang kedua, stabilitas regional. Perjanjian ini menunjukkan komitmen kita untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan yang merupakan fondasi penting bagi kemajuan ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dan kelembagaan. Dengan adanya perjanjian ini, kita mendorong adanya kerjasama yang lebih baik antar institusi-institusi penegak hukum di laut. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang keempat ini yaitu pembangunan ekonomi. Dengan batas wilayah laut yang jelas dan terjamin, kita membuka jalan untuk pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya yaitu Niken Ayu Putri. Serta implementing arrangement dalam kerjasama aquaculture. Pembahasan kita mengenai kerjasama maritim Indonesia-Vietnam atau perjanjian batas di zona ekonomi eksklusif. Kali ini kita akan masuk ke bagian yang sangat krusial. Setelah melihat sisi positifnya, apa saja sih tantangan yang mungkin akan terjadi atau muncul dari perjanjian batas tersebut? Dan apa langkah selanjutnya bagi Indonesia? Mari kita bahas. Meskipun perjanjian ini membawa angin segar, ada beberapa dampak negatif dan potensi risiko yang tetap harus kita waspadai secara bersama. Setidaknya ada beberapa poin dari dampak negatif tersebut. Saya akan menyebutkan 4 poinnya. Nah, yang pertama, adanya perbedaan interpretasi batas oleh pihak nelayan. Nah, yang dimaksud itu, di lapangan pihak nelayan mungkin memiliki pemahaman yang berbeda mengenai batas-batas yang baru saja disepakati.
Ini bisa memicu beberapa gesekan kecil. Nah, kemudian penyesuaian wilayah penangkapan antara nelayan lokal di wilayah perbatasan. Nah, yang dimana nelayan lokal kita yang biasanya melaut di area perbatasan perlu beradaptasi dengan zonasi yang baru. Nah, kemudian yang ketiga, kemungkinan pelanggaran Z akibat lemahnya patroli dan pengawasan. Nah, dari pengawasan tanpa patroli dan yang ketat akan mengakibatkan celah pelanggaran di wilayah Z tetap terbuka secara lebar. Kemudian yang keempat, hal-hal tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan konflik baru di lapangan, yang dimana jika antisipasi di lapangan kurang, maka hal-hal teknis ini bisa menjadi bibit konflik baru antar nelayan. Kemudian, ada beberapa rekomendasi strategis dari kelompok kami. Nah, agar perjanjian ini tidak hanya bagus di antar kertas, tapi juga efektif di lautan, ada beberapa rekomendasi langkah strategis yang perlu diambil. Yang pertama, adanya perkuat koordinasi lintas lembaga antara TNI Angkatan Laut, KKP, dan Bapamla dalam pengawasan laut. Yang dimana kita perlu memperkuat strategi tersebut supaya kita itu tidak harus pengawasan laut secara pribadi atau sendiri atau individu. Yang kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas teknologi pemantauan laut seperti satelit dan drone maritim, yang dimana itu memastikan teknologi pemantauan penggunaan satelit dan drone laut untuk memantau area yang luas secara real time. Kemudian yang ketiga, lakukan sosialisasi dan pelatihan kepada nelayan lokal agar memahami batas wilayah baru. Sangat penting untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan langsung kepada nelayan lokal agar mereka paham betul di mana sih batas wilayah yang baru itu. Kemudian yang keempat, perkuat diplomasi regional agar negara lain menghormati batas di Indonesia. Nah, kita harus memperkuat posisi diplomasi agar negara-negara tetangga lainnya juga menghormati batas di Indonesia yang sudah ditetapkan. Terus selanjutnya, sebagai kesimpulan, ratifikasi Perjanjian Maritim Indonesia-Vietnam ini adalah langkah strategis yang luar biasa. Ini bukan hanya soal garis biasa, tapi soal memperkuat kedaulatan laut dan kepastian hukum kita. Perjanjian ini adalah bukti nyata penerapan hukum internasional yang adil. Jika dijalankan dengan komitmen tinggi, ini akan menjadi contoh sukses diplomasi maritim Indonesia dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan tentu saja kesejahteraan masyarakat pesisir kita. Nah, menurut kalian, teknologi drone sudah cukup untuk menjaga perbatasan kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and share, and